Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk? Oh, nggak ada. Ah, itu udah dibersihin gelasnya? Udah disapu di pojok-pojok? Sampahnya sudah dibuang? Oh, alhamdulillah kalau sudah. Berarti anak-anak ibu rajin, nggak nggak kotor-kotor ya. Kan kalau misalnya kelasnya kita bersih, harum, kan jadi kita kalau belajar tuh lebih seneng gitu, lebih mempengaruhi mood kita untuk belajar gitu. Oh iya, besok ibu ingatkan ya, kan besok hari Jumat, jadinya kan pelajaran Panjaskes. Ingat dibawa baju olahraganya, biar nanti jangan ada yang pakai baju olahraga, roknya rok pramuka, kan jelek gitu, nggak rapi dilihatnya kan. Jadi ibu ingetin besok inget bawa baju olahraga ya. Nah, ayo kita mulai. Sebelum memulai pelajaran kita harus apa? Harus berdoa ya. Yuk kita berdoa ini semoga ilmu yang diberikan itu bermanfaat, terus semoga ilmunya itu bisa barokah kepada kalian gitu ya. Yuk doa mulai. Berdoa selesai. Sebelum mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya. Fitri Zahra, Aurel, Irfan Rizal, Mita Aulia, Nadia, Naila Askia, Abi Woni, Muhammad Sahirul, Muhammad Hafiz, Muhammad Idris, Ahmad Ilmi, Dewi Fahmi, Melinda, Anggun, Arinal, Ashraf, Marsha, Azril Fahmi, Danang, Kintan, Muhammad Fadil Mubarak, Dania Syakira, Ahmad Fatah Haidar Rahmat, Muhammad Azkia, Ahmad Kausar, Dinda Nininta, Laila Fatimah Zahra, Fakuni Zaskia Aziz, Linda Rahma, Mira Humairah, Nia Nilna Azdifah, Khairani, Nailul Aufar. Semuanya hadir ya. Alhamdulillah, berarti sehat-sehat ya. Ingat ya, jaga kesehatan di saat cuaca kayak gini nih. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini pelajaran apa? Pelajaran sejarah, bener banget. Hari ini kita tuh mau belajar tentang reformasi. Siapa nih yang pernah dengar kata reformasi? Angkat tangan. Gak ada yang tahu. Siapa? Coba deh artinya reformasi itu apa? Oh iya, bagus Fadil. Apa reformasi?
Hmm? Ya, benar. Reformasi itu menurut KBB itu adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, benar banget, Fadil, tapi ditambahin lagi sedikit ya. Yang tadi ibu bilang tuh, itu dia reformasi. Tahu nggak, Indonesia tuh pernah mengalami reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia itu terjadi pada tahun 1998. Belum lahir ya kalian. Penyebab reformasi tersebut ialah kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jadi waktu itu rakyat Indonesia tuh kurang percaya sama presiden kita gitu. Tahu nggak siapa presiden pada tahun 1998? Siapa yang tahu? Oh, Anggun tahu. Ya benar, Pak B.J. Habibie. Pak B.J. Habibie itu presiden ketiga. Siapa yang tahu presiden ke-1 sama presiden kedua? Ajukan tangan. Ya, betul. Mas Abi. Presiden pertama kita adalah Pak Soeharto. Pak Soekarno. Kesalahan, maaf Ibu, salah. Terus presiden kedua kita ialah Pak Soeharto. Pak B.J. Habibie ini masa kepemimpinannya tuh dari tahun 1998 sampai dengan 1999. Lanjut ya. Kan masyarakat tuh kurang percaya kan dengan pemerintahan. Kepercayaan terhadap pemerintah nih kurang karena pemerintah ini tidak memihak kita gitu, tidak memihak para rakyatnya. Pada saat reformasi itu, bentuk pemerintahan tuh banyak dikuasai oleh tentara, sehingga tidak ada demokrasi. Siapa tahu demokrasi itu apa? Acungkan tangan. Itu yang di sana, yang di pojok itu yang berbicara tuh Reza sama Rido. Ayo coba, demokrasi itu apa? Ya, demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi itu mengizinkan kita, warga negara Indonesia atau warga negara, berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan seperti DPR dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Benar banget. Selain itu, di masa itu tuh perekonomian Indonesia tuh semakin buruk. KKN marak terjadi dan hukum yang tidak bisa ditegakkan. Jadi banyak banget orang yang gak adil pada kita tuh, gak bisa terus kita mau hukum tuh gak ditegakkan sama aparatnya gitu. Karena tidak adanya demokrasi dan banyak kerugian lain yang dialami masyarakat Indonesia, akhirnya Indonesia mengalami reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut dipelopori oleh kalangan mahasiswa. Kalian pengen jadi mahasiswa kan? Ini yang melopori reformasi itu adalah mahasiswa. Terus ada 3 hal yang dituntut pada masa reformasi itu. Pada tahun 1998 tuh, yaitu yang pertama, berantas KKN dan turunkan Pak Soeharto dari kursi pemerintahan. Dan yang ketiga, hapuskan di fungsi ABRI. Tahu artinya ABRI itu apa? Ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Terus puncak reformasi itu terjadi pada tahun 1968 dan terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, Jakarta. Pada puncak reformasi ini terjadi bentrok antara aparat keamanan dan para demonstran, yaitu para mahasiswa ini dan para yang demo-demo tuh, yang menyebabkan 4 orang mahasiswa tersebut tertembak, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hendrawansi, dan Hafidin Royan. Tokoh lainnya yang berperan besar dalam peristiwa reformasi ini adalah Amin Rais yang membongkar kebobrokan sistem pengolahan PT Freeport Papua yang dianggap merugikan negara. Keadaan ini memicu kembali gelombang demonstrasi yang lebih besar pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Saat itu terjadi banyak kerusakan di pertokohan, rumah, perkantoran, kendaraan milik warga etnis Tionghoa. Para demonstran juga menduduki gedung DPR dan terdapat banyak desakan supaya Presiden Soeharto lengser dari kedudukannya. Dan pada 21 Mei, Presiden Soeharto ini kan presiden kedua. Dan pada 21 Mei ini, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya di Istana Negara dan menunjuk wakilnya. Siapa wakilnya? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, benar, wakilnya Pak B.J. Habibie, Pak Habibie. Pak Habibie ini masa kepresidenannya itu dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan 1999. Dan dengan lengsernya Pak Soeharto dan majunya Pak B.J. Habibie menjadi presiden, maka lahirlah pula masa reformasi di Indonesia. Seperti yang anak-anak ketahui, bulan Agustus ini kan yaitu bulannya Indonesia kan. Tanggal berapa hari kemerdekaan? Betul, 17 Agustus. Kan pada bulan Agustus ini kita merayakan hari kemerdekaan gitu ya. Indonesia tuh merayakan kemerdekaan setelah bertahun-tahun dijajah oleh banyak bangsa luar kan ya. Bangsa apa aja? Belanda, Portugis, Jepang. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang masa reformasi gitu. Tahu nggak tokoh di balik masa kemerdekaan dan masa reformasi Indonesia tuh? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya udah, ibu kasih tahu ya. Yang pertama itu ada I.R. Soekarno. Yang kedua ada Muhammad Hatta. Yang ketiga ada Bung Tomo. Yang keempat ada Juanda Kartawijaya. Berarti ada 4 tokoh yang menjadi pelopor kemerdekaan dan reformasi di Indonesia. Ayo dicatat biar kalian inget ya tokoh-tokoh di balik dari kemerdekaan dan reformasi Indonesia. Bu Dekte ya. Yang pertama I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno. Pak Soekarno ini siapa? Ya benar, Pak Soekarno ini presiden pertama Indonesia. Pak Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Jawa Timur. Pak Soekarno ini awalnya bernama Koesno Sosrodihardjo. Tapi karena Pak Soekarno sakit-sakitan dari pemberian nama ini, jadi diganti menjadi Soekarno. Pak Soekarno ini pada masa mudanya atau masa remajanya sangat aktif di organisasi
pemuda, yaitu Trikoro Darmo atau bisa dipanggil Jongjapa. Selain itu, Pak Soekarno ini juga aktif dalam penulisan. Dia tuh menulis di harian Otosan Hindia, ya, Otosan Hindia, bukan utusan. Tahu kan tulisannya zaman dulu gimana? Ternyata Pak Soekarno ini juga merupakan pencetus ajaran Marxisme. Oleh karena itu, ia kemudian membuat Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Kemudian Pak Hatta atau Moh Hatta, Pak Muhammad Hatta ini lahir pada tanggal 12 Agustus hari sebelum 17 Agustus kemarin ini, ya, tahun 1902. Berarti tuaan Pak Soekarno ya. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pak Hatta ini menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu Fort de Kock. Setelah itu melanjutkan pendidikan di ELS, Euroves Leger School, Padang. Dan kemudian mengambil pendidikan lanjutan di Mulo, atau ibu tulisnya nanti ya. Pak Hatta ini pernah ke Belanda, dan di Belanda Pak Hatta ini terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang kolonialisme dan imperialisme Belanda terhadap Indonesia. Tapi Belanda menangkapnya karena karena dianggap membahayakan kepentingan pemerintah Belanda. Terus Pak Hatta kembali ke Indonesia dan melanjutkan perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia. Perannya dimulai dengan ikut dalam program organisasi PNI pendidikan di Yogyakarta. Organisasi ini dibuat dengan tujuan untuk memajukan pendidikan rakyat Indonesia. Kan tahu kan pada masa itu rakyat Indonesia tuh kayak ada kan yang bilang kalau cewek tuh harus di dapur gitu. Terus ngapain sih tinggi-tinggi pendidikannya, nanti cewek juga ke dapur lah ya gitu. Kan Indonesia kan juga dulu tuh masih nggak terlalu hirau sama pendidikan. Jadi Pak Hatta ini masuk ke organisasi yang tujuannya untuk memajukan pendidikan rakyat Indonesia. Pak Hatta ini sangat berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena Pak Hatta turut menyusun rumusan teks proklamasi dan mendatanganinya bersama dengan Pak Soekarno, presiden kita. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Pak Hatta diangkat menjadi wakil presiden Indonesia. Tetapi Pak Hatta akhirnya mengundurkan diri menjadi wakil presiden Indonesia karena Pak Hatta berbeda pendapat dengan Pak Soekarno. Jadinya Pak Hatta lebih memilih untuk mengundurkan dirinya. Tokoh yang ketiga anak-anak siapa? Benar, Bung Tomo. Pak Bung Tomo ini memiliki nama lengkap Sutomo dan merupakan tokoh pahlawan nasional Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pak Bung Tomo ini dilahirkan di Kampung Blauran, Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Pak Bung Tomo ini dikenal sebagai pengobar semangat tempur dalam peristiwa 10 November 1945. Keren banget kan?
Oh, ada yang nanya nih, katanya Pak Bung Tomo itu memangnya jenderal ya Bu, jadi pemimpin dari sebuah pertempuran gitu. Enggak, Pak Bung Tomo ini meskipun sebagai pemimpin rakyat dalam pertempuran, tapi Pak Bung Tomo ini tidak mempunyai latar belakang militer. Tapi justru Pak Bung Tomo ini mempunyai minat dalam bidang jurnalisme. Dan akhirnya Pak Bung Tomo ini mendirikan pemancar radio sendiri, yaitu Radio Pemberontakan. Radio Pemberontakan Pak Bung Tomo ini berperan penting dalam pertempuran menghadapi pasukan Inggris di Surabaya pada bulan November 1945. Beliau menyampaikan pidatonya ke rakyat Indonesia. Kata Pak Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu pula tidak akan kita mau menyerah pada siapapun juga. Membara banget kan semangatnya Pak Bung Tomo. Nah, yang keempat adalah Pak Juanda Kartawijaya. Pernah nggak kalian ke Bandara Juanda yang di Surabaya? Tahu nggak sih siapa yang mengusulkan pembangunan bandara tersebut? Ya, bener Mas Abi. Yang mengusulkan pembuatan bandara Juanda itu ialah Pak Juanda Kartawijaya ini. Pak Juanda Kartawijaya ini lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Pak Juanda ini adalah politisi yang menjabat sebagai Perdana Menteri terakhir dari Kabinet Juanda, yakni pada tahun 1957 sampai dengan 1959 pada masa demokrasi liberal. Dan pada masa pergerakan nasional, Pak Juanda ini bergabung ke organisasi pergerakan nasional antara lainnya adalah Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan. Dan di masa itu juga Pak Juanda ini aktif sebagai guru SMA di SMA Muhammadiyah Jakarta sejak berusia 23 tahun. Pada masa pasca kemerdekaan Indonesia, Pak Juanda ini sering menduduki jabatan di kabinet. Yakni beberapa jabatan menteri yang pernah Pak Juanda duduki itu ialah Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Pekerjaan Umum. Capaian terbesar dari Pak Juanda ini ialah terlibat dalam pemerintahan adalah ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri dari Kabinet Juanda. Ia berhasil merumuskan wilayah perairan Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Dan karena semua tindakannya itu, pemerintahan rakyat Indonesia atau RI mengangkat Pak Juanda Kartawijaya sebagai pahlawan kemerdekaan nasional pada tanggal 29 November 1963. Dan dengan berdasarkan pada SK Presiden nomor 244 tahun 1963. Sudah dengar kan 4 tokoh di balik reformasi dan kemerdekaan Indonesia? Itu ditulis, jangan sampai dibuang bukunya, jangan sampai ketinggalan, dibaca nanti sampai di rumah, dipelajari lagi. Minggu depan Ibu tanya lagi, ya. Dari yang Ibu bacakan tadi, Ibu dikte tadi, dari 4 tokoh tersebut, kalian tahu kan
bagaimana semangat mereka untuk kemerdekaan Indonesia, untuk Indonesia itu biar maju, biar kita anak-anak bangsa, penerus bangsa itu bisa belajar, bisa memajukan Indonesia agar Indonesia ini lebih maju gitu. Jangan mau dijajah atau ditindas oleh orang-orang luar. Yang mana mereka tuh cuma kesini cuma mau ngambil enaknya aja. Dia cuma mau ngambil sumber daya kita, mau ngambil kebebasannya kita dijajah, disuruh kerja rodi kan. Tahu kan kerja rodi itu? Ayo, ibu mau tanya, mau nanya kalian semua. Ibu mau tahu kalian dengerin apa enggak dari tadi ibu ngomong. Oke, yang pertama. Masa reformasi Indonesia terjadi pada tahun berapa? Ajukan tangan. Ya, Mbak Anggun. Benar, pada tahun 1998. Tepatnya pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu siapa yang memimpin presidennya? Benar Mas Fadil, Pak Soeharto. Dan siapa wakilnya? Benar, Pak B.J. Habibie. Tapi pada Pak B.J. Habibie ini kan jadi apa setelahnya? Dia jadi presiden Indonesia karena Pak Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Pak B.J. Habibie. Tadi kan ada 4 pahlawan, pelopor dari kemerdekaan dan reformasi Indonesia. Ibu mau tanya, yang tutup bukunya. Yang lahir pada 6 Juni 1901, dia presiden Indonesia. Siapa yang tahu acungkan tangan? Ya benar, Mas Abi. Kok Mas Abi terus yang jawab dari tadi? Anak-anak ini nggak denger ya ibu ngomongnya. Ya benar, Pak Soekarno. Lalu yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 siapa? Acungkan tangan. Ayo, siapa yang tahu? Ya, siapa? Oh, Mbak Reza. Iya, ya siapa? Benar, Pak Muhammad Hatta. Tahu siapa wakil presiden Pak Soekarno yang menjabat sementara? Tadi Ibu jelasin loh. Ayo, siapa yang tahu? Acungkan tangan. Ya, benar, Mas Ashraf. Pak Hatta. Pak Hatta menjadi wakil Pak Soekarno sementara. Dia mengundurkan diri jadi wakil presiden karena pendapatnya dan pendapat Pak Hatta saling bertentangan atau berbeda pendapat gitu. Terus yang mempunyai nama lengkap Sutomo, yang lahir pada 3 Oktober 1920. Siapa yang tahu? Iya bener, Pak Bung Tomo. Ada yang tahu gimana pidatonya Pak Bung Tomo melalui radio pemberontaknya? Iya Mas Azril, bener banget. Dia berkata, Pak Bung Tomo tuh bilang, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu pula tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bener banget. Terus yang terakhir yang mengusulkan nama bandara di Surabaya siapa? Ini gampang loh. Bener semua, Pak Juanda Kartawidjaja.
ya kan? Beliau lahir di Tasikmalaya 14 Januari 1911. Bener hebat anak-anak ibu tahu semua ya. Udah sudah bel kan. Nah, jadi kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmunya barokah, semoga bermanfaat bagi anak-anak. Ingat ya, besok minggu depan ibu tanyain lagi. Awas bukunya kalau hilang. Biasanya yang cowok-cowok nih suka nih kehilangan buku, bilang bu hilang bukunya. Ibu tunggu loh, kalau enggak nanti ibu suruh maju ke depan. Ya udah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari ibu. Mohon maaf bila ada kata ibu yang salah atau menyakiti. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.